gitu loh. Ini C sama C. Dan di ajaran saya tuh nggak ada ditemukan satu orang pun, bahkan satu rumah tangga pun sampai sekarang nggak ada. Tapi di ajaran teman-temanku tuh, ya itu ada terjadi. Di situ ya saya habis pikir, harusnya kan lebih mantap lagi. Apa mungkin nggak ada orang kali di sana? Mungkin saya berpikir juga. Tapi tujuan pikiran saya tidak mengatakan kalau ajaran ini tidak benar, bukan begitu. Lebih kepada personal orangnya gitu. Begitu Bang Nuding. Maka yang satu hal lagi harus gak saya katakan di sini? Iya, harus. Berat. Enggak apa-apa. Berat sama Satu hal dipikul, lagi. ringan sama dijinjing. Ya kalau Bang Nuding kan bebas ngomong itu. Tidak, silakan enggak apa-apa. Kita kan Ya ngomong-ngomong kalau saya santai. udah janji nyebrang-nyebrang itu sebenarnya nggak harus sesuai. Karena Bang Nuding aja minta izin, apa namanya? Saya nggak sesuai dong sama tindakan sama perkataan. Maksudnya apa? Coba yang poin-poinnya saja biar kita tidak ngantuk begitu. Poinnya aja. Poin-poinnya apa? Kenapa Bang Kiko ini mau bersyahadat tetapi takut karena apa? Ternak begitu belum dibagi atau apa begitu? Open-open saja. Kenapa itu? Pas loading berhenti mencari. Kenapa? Diceritakan sekarang? Iya, sekarang tuh masa besok? Ya, besok lah, berat. Enggak apa-apa, kita sama-sama ceritakan saja bagaimana itu. Coba, bagaimana? Sebenarnya nggak. Bagi kalian mungkin nggak berat. Boleh nyebrang ya, izin teman-teman di atas. Begini Bang Loding, benarkah teman-teman Muslim mendoakan baginda Rasul supaya terangkat martabatnya di surga? Tidak ada. Itu pertanyaan. Tidak ada. Bukan, coba. Inna Allah wa malaikatu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Allah dan para malaikat bersalawat. Ketika salawat itu artinya memuja, memuji. Kebanyakan orang heran kenapa Allah memuja Nabi Muhammad, dan kami diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji kepada Nabi Muhammad. Sekarang begini, ketika anak Bang Kiko sekolah dari SD sampai SMA, dia selalu dapat ranking 1. Pintar sekali dia. Abang puji dia tidak? Ya. Puji kan? Ya. Ya apa salahnya ketika Allah memuji hambanya? Jangankan Nabi Muhammad, kita saja Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah umat yang terbaik. Kalau Bapak Presiden menghadap televisi dan Bapak Presiden mengatakan, oh itu masyarakat kami yang berada di tempatnya Bang Kiko itu masyarakat terbaik, Anda bangga atau tidak? Banggalah. Bangga. Ini Bapak, ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah umat yang terbaik. Allah memuji kita. Untuk mendapatkan umat yang terbaik itu syaratnya mesti apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dikeluarkan di tengah-tengah manusia, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Begitu. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu kembali kepada kita karena dalilnya ada. Islam ini agama yang dibangun dengan dalil. Jika kita bersalawat satu kali ke Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala membuka 10 pintu rahmat kepada kita. Itu dalil. Keimanan kita berlandaskan dalil. Begitu. Makanya kami selalu berselawat sallallahu ala Muhammad, dan kita diberikan syafaat. Ketika detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia mau wafat itu, maka ketika malaikat Israel mau mencabut nyawanya, maka dia mengatakan, wahai Jibril, wahai Israel, apa jaminan? Tanyakan kepada Robku, apa jaminannya ketika dia mencabut nyawaku? Maka Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Robku,
kekasihmu Muhammad bertanya kepada engkau, apa jaminannya ketika engkau mencabut nyawanya? Maka apa kata Allah kepada Rasulullah melalui Jibril? Fa'ahullahu ta'ala ala Jibril, fabasirhu ya Jibril, innahu awalun nasi khairu jubil ardi izabu isu, fabasirhu innal jannah muharamatun alal umam qabla anta dukhuluha ummatun. Katakan kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, dialah orang yang paling pertama aku bangkitkan di hari kiamat. Dan dialah orang aku jadikan pemimpin seluruh umat di yaumil kiamah. Dan katakanlah kepada dia, wahai Jibril, aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Seluruh umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, kila mawaya aba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Itulah Bang Kiko ini, Tuhannya 3 bilang 1. Iya, fakta ini, dalil. Begitu. Itu pandangan saya. Pandangan di dalam Islam. Oke, itu sudah terjawab masalah baginda. Tidak ada, Nabi, iya, tidak ada berdoa. baginda Rasul. Kan udah saya siapkan tuh pertanyaan 5. Memang ini buat Bang Loding. Terus yang kedua, masalah surga itu yang sangat bertentangan di pikiran saya, Bang Loding. 72 bidadari. Ya, Esek-esek. kita jangan ke situ. Gini, kalau orang-orang botol ininya botol ya, terkesan gimana? Tapi kita kalau sebagai apa ya, yang pikirannya bisa menempatkan bagaimana untuk menyikapinya, menanggapinya, mendengarkan omongan itu. Kalau kita kan sederhana saja, tapi dalam pikiran kita, oh kok begini? Tapi mungkin teman-teman yang botol tertawa. Jangan tertawa dulu sebenarnya kan, didengar dulu, disimak dulu. Tapi bagaimana menurut Bang Lodi? Kok begini? Berkata surga, urusan surga. Ya, kenapa? Kenapa surga? Ada apa dengan Saya surga? sebatas bertanya ya. Iya, bertanya. bertanya saja. Iya. Izin teman-teman di atas. Karena Bang Lodi mengizinkan saya bertanya. Iya, bertanya. Oke, kenapa konteks seperti itu? Kenapa ada seperti itu? Surga loh bahasanya. Iya, kalau surga itu begini Bang Kiko ya. Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi, berarti kita melihat dari sejarah. Kan? Kalau hal yang sedang terjadi, berarti kita melihat fakta yang sedang terjadi sekarang. Betul? Oke. Kalau hal yang akan terjadi, berarti itu kita melihat melalui dalil dan diperkuatkan oleh iman. Karena iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Surga ini kan belum terjadi. Kan? Makanya kita kembali kepada dalil. Di dalam Al-Quranul Karim itu dikatakan surga itu di mana ketika kamu masuk ke surga, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan itu Allah memberikan. Jadi ketika ada penafsiran orang seperti ini, penafsiran orang seperti itu, yaitu penafsiran pemahaman mereka masing-masing. Kan? Entah salah atau terbenar itu saya lepas dari konteks itu. Tetapi kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu yang Allah, kalau surga pemahaman saya ini, surga itu kita akan mendapat satu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran dan tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Itulah surga. Tapi kalau di surga ada seperti ini, agak seperti ini, itu penafsiran orang dengan kepahaman yang mereka pelajari. Karena ini kita berbicara hal yang belum terjadi. Beda sama hal yang sudah terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi berarti kita melihat dari sejarah. Kan? Kalau hal yang sedang terjadi berarti kita melihat dari fakta yang sekarang. Tapi kalau hal yang akan terjadi berarti kita melihat dari dalil. Sesuai kitab suci masing-masing. Dan memang ada hadis mengatakan barang siapa yang mati syahid maka Allah memberikan dia 72 bidadari. Apabila dia masuk surga dengan istrinya, maka istrinya itu menjadi ratu bidadari. Begitu. Dan 72 bidadari menjadi pelayannya. Entah ada yang menafsirkan ada begini, wallahu alam bisawab. Begitu. Saya tidak bisa melampaui batas karena keterbatasan ilmu saya tentang surga itu melalui kitab suci saya. Kita akan di dalam kitab suci saya mengatakan apa? Di surga itu apa yang kalian inginkan maka Allah berikan. Begitu. Karena di surga itu kan sudah tidak ada hukum halal haram lagi sudah tidak ada. Karena surga itu adalah balasan Allah ketika mujahadahnya kita di dunia ini.
Maka itu dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Gitu. Jadi kita makanya itu kata Nabi, ad-dunya sijilu mukminin janatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang muslim, surga bagi orang-orang kafir. Kenapa dunia ini dikatakan bahwa penjara bagi orang-orang muslim? Karena kita orang muslim hidup di dunia ini, itu kita diatur oleh Tuhan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, harus begitu. Begitu. Janatul kafirin. Surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir punya surga ya di dunia ini menurut pandangan Islam melalui Al-Quran, melalui sabda Nabi. Karena kita orang Islam hidup di dunia ini diatur oleh Tuhan. Beda sama kalian. Kalau kalian kan Tuhan yang kalian atur. Kan? Karena kami orang Islam itu seluruh bergantung kepada Tuhan. Beda kalau sama Pak Kiko, Tuhan yang digantung. Jadi kalau masalah surga itu ya pemahaman saya tentang surga hanya sebatas itu. Kalau mau yang lebih detail lagi, silakan tanya kepada ustadz-ustadz yang berkompeten menjelaskan. Saya hanya menjelaskan sesuai apa yang saya baca di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu surga itu akan diberikan apa yang telah diinginkan, apa yang kita inginkan itu. Jadi di surga itu tidak ada lagi halal haram. Saya lebih menghormati pendapat tanggapan Bang Loding daripada Bang Andrian. Bang Loding menjabarkan manusia berbeda-beda tafsiran, pemikiran, sah-sah aja. Ya, iya, sah-sah aja. Karena kita berbicara hal yang belum terjadi kan? Segala sesuatu berarti sesuai kepahamannya masing-masing. Sesuai dengan dia pokok apa dia punya kapasitas. Mungkin penjelasan saya cuma sampai sini karena memang cuma sebatas itu saya belajar. Karena masih minim ilmu yang saya miliki kan? Begitu. Ada yang mengatakan begini, ya sah-sah saja. Mungkin dia punya pemahaman di situ. Nah, coba kalau kita balik. Kenapa kalau kita balik ke kekristenan misalnya kan? Kenapa di surga Kristen itu ada dua? Ada perang naga sama ada perkawinan anak domba. Oke. Pasti penjelasan Pak Kiko berbeda dengan penjelasan si A berbeda. Iya. Kan? Dan terjadi. Ada, itu. iya. Coba. Ya, wallahu alam bisawab, cuma seperti itulah kan. Intinya saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Di surga itu dikatakan bahwa apa yang kita inginkan maka Allah akan berikan kepada kita. Begitu. Luar biasa Bang Loding. Saya biasa di luar. Silakan lanjut. Bang Kiko lah bertanya sedikit lah, bertanya lah sedikit lah. Soalnya banyak sekali saya pernah buat tema Kristen naik bertanya. Yang ditanya bukan seperti ini, yang ditanya Loding kamu punya beras tidak di rumah? Naik kasih turun, naik pula yang satu. Loding kau ini tidak kerja mungkin cuma cari koin saja. Padahal tema saya itu kan silakan bertanya, Kristen naik bertanya kan. Sampai Loding kau tidak poligami kah? Nah kalau Bang Kiko ini kan enak, bertanyalah. Kalau saya tidak tahu pasti saya bilang tidak tahu. Karena kami orang Islam itu ketika berdiskusi maka kami mewakili seluruh Islam yang ada di dunia ini. Dan ketika saya memberikan penjelasan, yang tidak sesuai dengan kepahaman Islam melalui dalil, maka bukan cuma Bang Kiko yang marah. Seluruh umat Islam, ustadz-ustadz kita yang menonton, guru-guru kita yang menonton itu pasti akan menegur kita. Karena yang menonton kita ini ada orang yang lebih pintar daripada saya. Cuma mereka belum diberikan mental kekuatan oleh Allah untuk berdiskusi. Gitu. Makanya saya selalu menyampaikan apabila penjelasan saya salah, tolong luruskan, ingatkan saya. Karena saya masih belajar-belajar. Saya seutuhnya manusia, bukan 100% Tuhan, 100% manusia kan. Manusia punya luput dari kesalahan. Yang saya butuhkan bimbingan, dukungan, arahan, dan doa. Bukan cacian, makian, hinaan. Karena itu saya sudah dapat di jalan-jalan. Gitu. Silakan. Maka Bang Loding, kenapa ya live streaming saya, akun ini seolah-olah menyerang diri saya sendiri. Kenapa mereka sih tersinggung, terganggu? Yang terganggu siapa? Islam apa Kristen?
Kristen. Oh, Karena Kristen. seolah-olah mereka berpikir, kenapa sih malah lu ngerusakin rumah lu sendiri? Lalu nggak benar, jangan di rumah ini. Kira-kira kayak gitu bahasa singkatnya. Ya, kalau menurut pandangan saya tentang kekristenan itu sesuai kitab suci saya Al-Maidah ayat 14, kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Ampunilah dia. Iya, melalui kitab suci saya. Kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Al-Maidah ayat 14. Coba Bang Kiko buka baca. Quran surah Al-Maidah ayat 14. Dan fakta membuktikan sekarang banyak kan. Satu kitab, satu Tuhan, satu agama. Tapi berbeda paham tentang hal yang mendasar. Hal yang dari akar, yaitu tentang konsep ketuhanan. Makanya saya sampaikan. Kalau di Islam itu, mau NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, Jamaah Tabligh. Tetap. Kalau ditanya semua, Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada satu orang Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu satu hakikat dengan Allah, itu sesat itu. Saya yang bilang, sesat dia itu. Iya, sesat dia itu. Karena sudah finish. Karena kalau Islam itu, kalau konsep ketuhanan itu sudah finish. Sudah finish. Begitu. Telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Sudah finish. Begitu. Watasibu bi abilillahi jami'a wa ratafarraku. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan saling cerai-berai. Sudah finish siapapun dia. Mau ustadz, mau preman, orang Islam, intinya Nabi Muhammad adalah nabi, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Kristen beda. Ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus adalah Allah, ada yang mengatakan bahwa Yesus ini pencipta, Yesus ini sepenuhnya manusia. Pokoknya bingung lah. Begitu. Padahal ini konsep yang mendasar. Perbedaan agama, perbedaan dalam keagamaan itu pasti ada. Contoh di Islam, ada sebagian yang sholat pakai kunut, ada sebagian tidak pakai kunut. Itu tidak masalah. Yang penting sholat. Yang menjadi masalah itu tidak sholat itu. Dan, nah, tetapi di dalam kekristenan, coba, bahaya. Kenapa sih kalau ada yang muda pilih yang ribet? Kenapa sih ada yang sudah pasti Anda pilih yang masih ragu-ragu? Bagaimana tanggapan Bang Loding terhadap ini? Izin ya teman-teman di atas, karena Bang Loding sudah memberikan ruang. Iya, bertanya sih. Enggak, karena supaya sesuai dengan omongan saya. Karena Bang Loding hadir, ya saya tidak ada keinginan sebenarnya, karena di ajaran saya nggak boleh. Kalau ada teman-teman berargumentasi, beralasan, kenapa mereka nggak ada alasan, nggak ada ruang, nggak ada celah untuk membenarkan itu, nggak ada. Di kami tuh coba dibaca berapa ayat itu di Efesus 4 Coba Bang ayat Kiko 29. bertanya lah, apa yang Bang Kiko mau tanya kan? Begitu. Kalau saya tidak tahu, siapa tahu ada pertanyaan, siapa tahu begini, siapa tahu ada pertanyaan Bang Kiko yang tidak bisa saya jawab, itu bisa menjadi satu keilmuan baru buat saya. Biar saya tanya sama guru saya, tanya sama ustadz saya. Biar saya mendapat pemahaman baru. Begitu. Saya lebih suka kalau ada yang bertanya terus saya tidak bisa jawab, itu saya lebih suka supaya menjadi satu bahan untuk saya berjumpa dengan guru saya. Guru saya diskusi sama non muslim, sama orang Kristen. Dia bertanya tentang ini, saya tidak bisa jawab, kasih pencerahan buat saya. Berarti saya dapat ilmu baru dong. Kan? Karena kita manusia ini, kita kan masih dalam proses belajar. Apa yang saya tahu Bang Kiko tidak tahu, apa yang Bang Kiko tahu saya tidak tahu. Gitu. Ketika ada teman apologet muslim berkata, kitabmu kan buatan orang. Terus saya berpikir begini, okelah aku terima perkataanmu, kitab kami buatan orang, okelah. Tapi dalam mindset saya, di pikiran saya, tidak ada satupun kitab itu yang berasal langsung dari Tuhan itu sendiri, dikasih kucuk-kucuk. Ini loh kitabmu, Al-Quran, Bible, iki loh. Saya berpikir, apa iya Tuhan itu sudah menyediakan ada pabrik di atas, kira-kira bahasa cendan begitu dalam pikiran saya. Pertanyaan sekarang gini, agak kurang tepat di hati saya kalau ada orang kitab kami kan langsung diturunkan dari surga, satu.
Itu mungkin bersedia, bukan berarti saya langsung tanggap. Kita kan diberi hikmat untuk mempelajari, menyimak, seperti tadi, pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Terus kedua, kitab kami berasal diwahyukan ke baginda Rasul dan lewat malaikat ya. Tapi saya nggak tahu persis bagaimana keberadaan kitab ini sebenarnya sesungguhnya hadir kitab ini buat di tengah-tengah umat muslim. Kitab Sejauh itu, Bang Lul. kitab Bang itu Lul, Bang Kiko, kitab itu bukan tuh buku itu dia Allah Subhanahu wa taala memberikan buku ini kepada Jibril terus Jibril bawa berikan kepada Nabi Muhammad, tidak. Kitab itu artinya wahyu. Wah, itu, iya. Wahyu. Nah, wahyu itu berupa hafalan hafalan. Begitu. Jadi, ketika dirupa misalnya begini, coba Bang Kiko misalnya begini. Ikut saya begini bilang. Hai fulan. Coba, hai fulan. Apa itu? Coba bilang hai fulan. Hai fulan. Nah, itu penerima kurang lebih seperti itu, penerima seperti itu. Jadi disuruh hafal. Nah, ketika dia sudah hafal, nah itu jadi kitab itu berupa wahyu, itu berupa perkataan Allah, itu hafalan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berupa hafalan, begitu. Dihafal itu. Nah, ketika dihafal itu, waktu singkat saja ya. Dulu banyak sekali terjadi pembunuhan tentang hafiz Al-Quran, yang penghafal Al-Quran ini. Maka mereka bersepakat, para sahabat bersepakat untuk menuliskan Al-Quran. Akhirnya menjadi buku, akhirnya menjadi seperti kitab sekarang ini. Bang Luding, di mana tempat baginda Rasul itu menerima itu, di mana tempatnya yang bersejarah sampai sekarang? Di Gua Hiro kan? Persisnya di mana tuh? Di Mekah sana. Di Mekah sana, masa di Golgota? Begitu. Maksudnya begitu kan, ada hal yang mudah. Saya mau itu bertanya, coba bertanya itu yang tidak ada di Google begitu. Oke. Kan sisa buka Google saja kan, Nabi Muhammad menerima wahyu di mana, kan Google lebih jelas daripada penjelasan saya itu. Ini nggak ada di Google. Nggak ada. Kalian kan mengaku, teman-teman muslim mengaku, tolong ya, Iya. apapun yang saya sampaikan mohon kiranya dimaklumi. Karena Bang Luding memberikan ruang. Seolah-olah saya terabas-terabas melanggar ya, jangan. Karena diminta saya, udahlah dikasih karcis warna biru. Gini, pertanyaan gini. Kalian mengaku bahwa kitab sebelumnya diimani atau dipercayai atau diyakini, karena berbeda-beda penanggapan. Kemarin ada Ustadz B bilang percaya saja. Definisi percaya seperti apa maksudnya Bang Luding? Percaya mengimani Iman. atau percaya hanya Iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat, itulah iman. kalau mengimani? Iya, mengimani. Kalau cuma sebatas percaya apa nih maksudnya? Percaya kalau itu ada, kalau itu terjadi, pokoknya pernah ada, sejarah itu ada. Gini, seperti itu. Di dalam Islam itu Bang Kiko, ada 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Yesus atau Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kami diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab terdahulu itu pernah diturunkan kepada mereka. Kepada nabi-nabi terdahulu pernah diturunkan. Tapi kami tidak diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencari. Kenapa tidak diperintahkan untuk mencari? Karena Al-Quran sudah mengonfirmasikan bahwa yang ada sekarang yang kalian pegang itu sudah menjadi campur tangan manusia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan begini, celakalah, bentar ya. Aduh, mati juga laptop saya nih. Laptop mati saja susah, apalagi Tuhan mati. Bentar.
Makanya itu dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka dan mereka mengatakan ini datang daripada Tuhan. Dan itu kami tidak diperintahkan untuk mencari, untuk mengini, tidak. Makanya kenapa orang-orang Islam itu selalu mengatakan bahwa kitab yang kalian pegang itu adalah sudah tidak asli lagi. Karena Al-Quran kami sudah mengonfirmasikan bahwa celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Tuhan. Kenapa kitab-kitab terdahulu itu boleh dirubah-rubah oleh manusia-manusia terdahulu? Karena mereka diperintahkan untuk menjaga, tetapi mereka tidak menjaga, mereka mengubah-ubah. Begitu. Apa dasar Bang Loding atau katakanlah ahli-ahli agama ya di Muslim mengatakan itu sudah campur tangan manusia? Dasar ada dong dasarnya. Itu kan firman, itu kan Al-Quran kami yang mengatakan seperti itu. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Allah. Ini, aku tunjukkan. Nih. Iya, saya mengaku itu. Berarti ada dong terkonfirmasi bahwa ada yang memalsukan dong, berarti kan? Apalagi sampai ditulis kan? Bukan memalsukan, Kira-kira begini. Kalau biasanya kalau orang Kristen itu, biasanya kalau bilang kalau kalian mengatakan kitab kami ini palsu, mana yang asli? Betul? Kalau kitab kalian nggak pernah saya bahas palsu atau enggak. Bukan. Maksudnya kalau orang Kristen, kalau Islam mengatakan bahwa kitab yang kalian pegang itu, Bible itu adalah palsu. Kalau kebanyakan orang Kristen mengatakan kalau ini kitab palsu, mereka tuntut mana yang asli. Benar tidak? Kira-kira seperti itulah. Nah, bentar Bang Kiko ya. Di follow dong teman-teman, diskusi. Beliau sudah datang di sini. Kita tetap bersaudara. Bang Loding mengizinkan saya bertanya menyeberang. Jadi saya tidak melanggar toh. Mohon dimaklumi, dipahami. Ya, terus silakan. Apa yang Bang Kiko tanya? Silakan. Ya itu tadi bahwa celakalah apa disebut di dalam. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datang daripada Tuhan. Ini tertulis berarti terkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah dong. Salah. Berarti kalau kita mengatakan bahwa kitab kalian itu palsu, berarti kalian tuntut mana yang asli. Betul kan? Nih, saya kasih perumpamaan begini. Bang Kiko, ini air putih. Betul? Ini air putih kan? Ya sudah saya jawab. Kalau saya campur dengan kopi begini, bisa tidak Bang Kiko pisahkan mana yang putih, mana yang kopi? Sudah gelap semua. Masih bisa dibilang asli air putih atau palsu ini? Palsu. Ya sudah. Celakalah orang-orang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka, coba Anda punya kitab situ, baca Yeremia 8 nomor 8. Ini kan analogi ya, maksud coba, saya. Ya, kita langsung ke dalil. Baca Yeremia 8 nomor 8. Kalau ada. Besok. Oke, baik. Saya buka di sini ya. Saya buka di sini. Baca. Nih. Oke. Mata aku, netizen tahu mata aku udah nggak jelas ini. Oke. Tidak, kita pakai ini sih. Ya, coba Bang Kiko baca. Bagaimanakah kamu, apa itu bergaris-garis? Oke, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong. Sudah. Nah, di mana itu ditulis? Yeremia 8 nomor 8. Oh, Begitu. Yeremia Densus 88 aku ingat nanti, aku ingat. Iya, Yeremia 8 nomor 8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Saya nggak mau menyangkal, tapi saya harus begini.
saya harus tegas di sini. Kalau hanya satu ayat aja itu tidak bisa menyimpulkan. Tapi nanti saya baca dah Iya, silakan belajar. Nanti itu tugas. Begitu. Pertanyaan berikutnya. PR buat Anda itu kan. Hanya Bang Kiko dapat PR juga kan? Sama seperti pendeta tadi, dapat PR. Kenapa di sana tadi? Pendeta dikerjain? Tidak, pendeta dapat PR. PR-nya apa? Kenapa? Tapi kenapa Bang Loding bisa mau bertahan lama di sini? Tidak enak kan? Apa? Karena sampai sekarang cuma Kristen saja ditanya putar-putar, baru kali ini Bang Kiko bertanya, enak kita mau menjawab kan? Karena dari dulu itu saya cuma oten disuruh tanya, yang ditanya apa? Kamu punya beras tidak? Yang ditanya apa? Loding, kamu ini cuma cari koin di TikTok kan? Padahal disuruh bertanya yang baik-baik. Mestinya kan nggak boleh begitu dia. Mestinya itu tanya seperti Bang Kiko begini. Biar kalau ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, itu bisa menjadi ilmu baru buat saya. Gitu. Ini masuk yang agak ekstrim. Mm-mm. Mungkin ini bisa agak melanggar, bisa menyinggung teman-teman di atas juga. Tidak. Tahun 2000 berapa itu? Tahun 2003 apa 2000 berapa? Udah lama banget dong. 2003 di mana Bang Loding? Apa 2003. kerusuhan? Pembunuhan? 2003. Hah? Pembunuhan, kerusuhan, atau bom Bali, bom ini, teroris atau apa? Silakan bertanya, saya bebas. Aku salah satu yang mengalami di saya nggak menyebut apa ya. Iya. Tapi dalam pemikiran kita ketika saya berbicara begini, bukan saya bilang ini pelakunya, saya nggak bicara itu. Namun itu cerita masa lalu yang sangat mengerikan. Waktu itu saya Natalan tiba-tiba buar. Udah itu belum lama lagi, tapi yang kecil ini dilempar batu gede lah pas beribadah, buar. Saya tidak mengatakan itu siapa-siapa. Biarlah itu hanya sebatas oknum yang orang-orang tidak bertanggung jawab. Tapi waktu itu memang banyak kerusakan dan ada yang berterbangan lah itu di Jakarta Timur. Dan sekarang gereja itu masih ada. Maksudnya gini, adakah aliran yang ekstrim atau seperti apa, atau itu termasuk bagian dari ajaran ini? Oke, baik. Masuk kepada pemahaman yang mungkin ekstrim kan di kita pun ada yang fanatik, ada yang segala macam lah. Oke, yang pertama, yang pertama Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini itu untuk rahmat seluruh alam, ya, membawa rahmat seluruh alam, ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita tahu bahwa banyak sekali yang terjadi di dunia ini provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab, benar kan? Nah, ketika ada gereja dibom, ada masjid dibakar, apakah itu sudah betul orang Kristen? Apakah itu sudah betul orang Islam? Itu yang pertama dulu. Nah, itu yang kedua kan? Nah, dan yang kalau kita masuk ketiga, ketika oh iya yang dibom itu gereja adalah orang Islam misalnya. Berarti saya kasih analogi sama Pak Kiko begini, Pak Kiko. Ketika ada satu sekolah muridnya ada 100 orang, yang lulus 70 orang, 30 orang tidak lulus. Bang Kiko salahkan itu apa? Sekolahnya apa orangnya? Ya orangnya lah. Orangnya. Ketika ada dalam satu agama, tiba-tiba ada orangnya berbuat hal yang tidak diajarkan oleh agamanya. Apakah yang disalahkan agamanya apa orangnya? Tetap orangnya. Ya sudah, selesai kan? Kalau seandainya agama Islam betul-betul mengajarkan seperti itu, kalian sudah habis di dunia, di Indonesia ini. Wong Islam lebih banyak kan? Pasti sudah habis. Iya. Pasti sudah habis. Islam itu kan sudah saya sampaikan, Islam itu tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika dihadapkan dengan satu musuh, maka haram satu langkah untuk mundur. Ya, Islam itu ketika kalian tunjukkan kalian itu sopan, maka kami tunjukkan bahwa kami lebih sopan dari kalian. Tetapi ketika kalian tunjukkan bahwa kalian ini misalnya begini-begini, ya ibarat kata kalian jual kami borong. Kan sistem seperti itu. Karena begini, kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Coba terangkan. Oke, kafir zimmi itu kafir yang harus kami lindungi. Kafir yang harus orang Islam lindungi. Kenapa itu? Ya harus lindungi. Kenapa?
Tetapi kalau Angkat kafir, dong. ya, tetapi kalau kafir harbi berarti kafir yang harus kami perangi. Jadi Bang Kiko ini kan dikatakan di Al-Quran kami kan kafir, kan? Nah, Bang Kiko mau jadi kafir yang mana? Kafir harbi apa kafir jimmi? Kalau kafir jimmi berarti saya wajib melindungi Bang Kiko. Begitu, yaitu tidak boleh apa? Tidak boleh menghujat, tidak boleh begini, tidak boleh begini, kan? Kalau Bang Kiko menjadi kafir harbi berarti saya siap perangi Bang Kiko. Kafir harbi itu kenapa kami memerangi dia? Karena dia yang memerangi duluan. Perangi di dalam Al-Quran dikatakan perangilah orang-orang yang memerangimu. Jangankan di Al-Quran kita kasih analogi. Ketika ada penjajah datang ke rumah Pak Kiko mau memperkosa anak dan istri Pak Kiko melawan atau tidak? Digoreng lah. Melawan atau tidak? Digoreng. Ya sudah selesai kan? Jadi tergantung Pak Kiko kan? Iya. Pak Kiko mau jadi kafir yang mana? Kafir jimi apa kafir harbi? Kalau mau jadi kafir jimi berarti ya sudah kita seperti ini. Kan? Ngobrol santai, tidak ada hujatan, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau mau jadi kafir harbi, ya saya siap berperang. Itu pun ketika Anda berperang ketika Anda memerangi saya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Oh. Begitu. Kalau mereka tidak perangi kita, buat apa kita perangi mereka? Bahkan kita melindungi mereka. Tetapi jikalau dia memerangi saya, oh, saya harus memerangi. Begitu. Jadi tergantung sih. Nah, itu yang pertama oknum, yang kedua ada provokator-provokator yang kita tidak tahu. Entah agamanya ini, agamanya itu, kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu kan? Tapi ada nggak personal pribadi yang salah menjabarkan ajaran itu? Ada nggak? Tidak ada sih tahu saya. Personal pribadi seperti apa itu maksudnya? Maksudnya pribadinya yang salah mengartikan katakanlah kalau di kami itu benar-benar dia apa namanya terlalu tergila-gila dengan agama atau salah menafsirkan, salah mengartikan sesuatu apa yang dipahami itu tidak sesuai dengan kemanusiaan gitu loh. Kita orang Islam itu ketika kita belajar Al-Quran itu kita harus punya guru. Begitu. Kita Wajib tidak bisa, ya? Al-Quran itu tidak bisa belajar sendiri. Oh, wajib ya, ada Wajib guru ya? punya guru. Begitu. Wajib. Tidak boleh belajar sendiri. Wajib punya guru Al-Quran itu. Begitu. Tadi masalah Kalau pemahaman jihad itu artinya berjuang. Ketika berjuang. Anda berjuang, jihad itu kan artinya berjuang. Cuma karena terlalu teridentik dengan bom begini di bawah jihad. Akhirnya orang langsung kaget dengan kata jihad. Ketika satu orang dia sakit, dia melawan tumornya, itu berarti dia berjihad melawan dia punya penyakit itu. Ketika Anda keluar mencari nafkah, berarti Anda sedang berjihad mencari nafkah untuk anak istri Anda. Jihad itu artinya berjuang. Berjuang. Iya. Begitu. Oh. Tapi karena sudah fanatik dengan perang ini, begini, apa? Infiru kifafa wasikola wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan kaya maupun miskin. Kan berjihad di jalan Allah. Kan? Itu pasti mengatakan berjihad di jalan Allah. Oh, ini perang ini kan? Terpikirkan begitu. Padahal berjihad di jalan Allah itu ketika besok saya mencari nafkah itu saya berjihad di jalan Allah. Ketika saya Islam, saya bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri saya. Kan? Tiba-tiba saya mati dalam pekerjaan itu. Itu mati dalam berjihad fisabilillah. Menafkahi anak istri. Karena jihad itu artinya berjuang. Berjuang. Begitu. Anda sekarang kan lagi berjuang menafkahi anak istri Anda ini. Ya. Cuma kenapa tidak mau dipakai kata jihad? Karena memang sudah teridentik dengan bom lah, perang lah. Gitu. Ada berapa, kalau kami itu kan ada disebut aliran. Kalau di
ajaran apa di agama abang seperti apa tentang dikatakanlah aliran? Adakah aliran-aliran tertentu yang dimaksud? Kalau di kami itu aliran ada, aliran ini ada itu, seperti itu. Aliran seperti apa itu? Kayak Muhammadiyah, kayak NU. Itu organisasi. Oh, Organisasi. Begitu. Ketika Anda masuk Islam, Anda mau mengikut organisasi apa? Silakan. Anda mau ikut organisasi Jamaah Tabligh, organisasi NU, organisasi Muhammadiyah. Sama. tapi kalau isi ajarannya Sama. tetapnya sama. Sama-sama menuhankan kepada satu Tuhan. Begitu. Kalau kalian kan denom kan? Saya sama Papi Gembala mau masuk Kristen. Saya ikut Bang Kiko, Papi Gembala ikut Mikana. Bertemu saya sama Papi Gembala satu komal, berkelahi kita berdua kan? Kalau di Islam itu cuma ada 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Begitu. Tapi kalau mau jelaskan sampai ke situ, otak Bang Kiko belum masuk. Nggak Mesti masuk. asal. Karena masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Sebentar, dulu Bang Lodi pesantren apa gimana? Kenapa? Sekolahnya Bang, sekolah izin. Pernah saja, pernah Pernah silaturahmi ke pesantren. Pernah. silaturahmi. Iya, silaturahmi pernah ke pesantren kan? Silaturahmi 3 tahun. Kenapa? 3 Siapa tahun yang bilang? lamanya. Bang Kiko ini seakan-akan. Iya, karena saya menikah, makanya saya tidak apa. Karena saya menikah, istri saya kan orang Babel, Bangka Belitung. Wih, Gitu. Istri saya orang Babel, Bangka Belitung. Begitu, saya cuma 3 tahun sana. Itu pun cuma main-main kan. Suka jalan-jalan masih bujang kan. Begitu punya niat cari istri orang luar, ternyata dapat. Alhamdulillah. Ya saya menimbang ilmu begitu. Ternyata pulang, ya sudah jadi seperti inilah kan. Jadi tolong ya Bang Loding. Dengan style yang sekarang ini, kumis Anda itu luar biasa. Bisa nggak ditumbuhkan aslinya? Ada Kan yang sudah. aslinya. Iya, ininya keren banget itu. Kalau asli itu ya yang di atas keren. Ya memang Kayak memang kalau yang palsu-palsu itu keren karena dia suka nempel ini kan. Nempel kan? Rambut palsu nempel di kepala, jenggot palsu nempel di dagu, Tuhan palsu nempel di dinding. Biasa, nyebrang-nyebrang sedikit lah. kalau orang nggak kuat apa di sini langsung mendengar itu apa, iya kan? Nyala, nggak kontrol. Bukan, Langsung- sabar. Bang Kiko, ini saya mau tanya serius. Ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Bang Kiko nempel di dinding, itu saya menghujat atau tidak? Ini pribadi Bang Kiko dari dalam hati. Harus ikut dengan jawaban betul. Jangan cuma malu hati sama saya atau malu hati sama netizen. Terus Bang Nggak, Kiko ini- harus nggak Coba. mau saya yang ini jawab benar-benar. Iya, ulangi benar, coba. pertanyaan. menghujat atau Coba tidak. ulangi. Coba ulangi. Ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Bang Kiko itu tertempel di dinding, menghujat atau tidak? Saya mau jawab jujur. Iya, jujur. Tidak. Tidak menghujat. Kenapa saya? Coba saya jawab jujur. Kenapa? Dengar ya. Mudah-mudahan ada di sini Kristen yang seiman dengan saya. Karena dalam pemahaman kami untuk kalian, saudara-saudaraku yang saya hormati, kenapa saya bilang harus saya hormati? Inilah yang sebenarnya ajaran itu. Kami menganggapnya kalian belum paham, selesai. Iya. Dan saya melihat, saya silaturahmi kepada rumah kawan saya yang Katolik itu, kalau Protestan kan cuma ada salib, patungnya tidak ada kan? Kan? Iya, serius. Saya punya kawan itu, kawan kerja ada itu. Dan dia biasa nonton saya begini lagi. Kawan, kalau kerja kita kerja. Kalau mau diskusi saya bilang naik ke Komal. Kalau tidak datang ke rumah, kalau tempat kerja kita fokus kerja. Jangan tanya-tanya agama. Saya bilang begitu. Nah, saya ke rumah dia itu ada tertempel dengan patung Yesus. Saya bilang itu siapa? Dia bilang itu Tuhan. Oh, berarti Tuhan kamu tertempel di dinding. Dia bilang memang sudah begitu. Ya kan dia bilang Tuhan. Yang saya lihat kan Tuhan tertempel di dinding kan. Berarti Tuhan tertempel di dinding. Salah saya di mana kan? Tidak ada hujatan. Coba.
Kita ini tidak menghujat, cuma kita berbicara. Karena begini, saya selalu berpikir kritis. Saya ini. Ya. Pernah sampai tidak kepikiran Pak Kiko itu, ketika Yesus itu kalian mengatakan mempunyai dui natur kan? Punya dui natur. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan, betul? Ini saya berpikir kritis ini. Ingat, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Manusia punya syahwat, betul? Tuhan maha melihat. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Berdampingan nih, maha melihat dan punya syahwat nih. Timbullah pertanyaan di kepala saya bertanya, inilah Oten bilang hujatan. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana ketika ada janda yang mandi? Tuhan pakai mode apa? Coba. Sampai ke arah situ loh, saya berpikir loh. Karena pengen mencari kebenaran itu. Sampai ke arah situ loh. Karena tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan, boleh kita berasumsi bahwa, oh dia pakai mode kemanusiaan. Masalahnya ini tidak bisa dipisahkan. Ini pertanyaan yang menarik, sudah dua. Tapi ini lebih tajam, kalau tadi kan masalah ayat doang. Ini saya tanya nanti sama pendeta yang sangat, nggak boleh yang baru, ya harus pakar. Oh yang pakar, ya bagus. Itu. Mungkin teman-teman saya nggak berani jawab itu. Aku mewakili jawaban saya mewakili teman-teman Kristen yang lainnya. Iya. Karena ketika saya nggak tahu, saya nggak mau jawab. Nanti saya tanya. Itu pertanyaan yang kritis. Itu saya bertanya yang kritis sekali itu. Itu saya bertanya karena saya pemikiran sampai ke situ. Karena begini Bang Kiko ya. Kalau Tuhan itu dia tidak mempunyai kelemahan, tidak mempunyai kekurangan. Karena Tuhan itu adalah maha sempurna. Sepakat? Sempurna. Sepakat. Nah, tetapi yang Yesus ini bukan maha sempurna. Maka kita ketika kalian mengatakan Tuhan, maka sangat mudah kita mendapatkan kelemahan-kelemahan seperti tadi. Kalau Allah Bapa tidak ada kelemahannya, apa yang kita mau dapat dari Allah Bapa? Kelemahan apa? Kalau Tuhan kita dapat. Kalau Yesus kita dapat karena dia manusia. Manusia punya kelemahan. Coba. Kalau seandainya Pak Kiko. Kalau seandainya bisa diulang, ketika Pak Kiko dihadirkan di waktu penyaliban Yesus, apa yang Pak Kiko lakukan? Membantu Yesus agar tepat disalib atau menyelamatkan Yesus dari penyaliban? Saya pengikut atau tidak pengikut? Kenapa? Posisi saya pengikut atau tidak? Pengikut Yesus, Anda pengikut Yesus. Ya secara ini ya berusaha, kan orang pada masa itu nggak tahu apa yang jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Mana ada saya ketawa? Saya tanya, Anda kan pengikut Yesus. Ketika Tuhan mengizinkan Anda kembali di penyaliban, Masa itu ya. Masa itu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda membantu agar Yesus cepat-cepat disalib atau Anda menyelamatkan Yesus? Jadi bedakan antara situasi sekarang sama situasi dulu ya. Kita harus bedakan dulu tuh. Ya Kita kan terserah sekarang jawaban Anda bagaimana, jawaban saya, narasi Anda bagaimana, intinya kita dapat jawaban. pasti jawaban saya nanti memojokkan saya. Pasti saya kalau bisa menolong. Kalau Tapi Anda pada menolong dan Yesus selamat, berarti tidak ada penebusan dosa dong. Belum, kan ini makanya bedakan situasi dan tempatnya, makanya terjebak juga Iya. juga, nggak jauh. Kenapa Anda bisa saya- terjebak begitu? Karena bukan Tuhan Anda jadikan Tuhan. Sudah saya bilang pasti kelemahan-kelemahan yang kita jumpa. Pasti. Sekarang begini. Yang mencabut nyawa manusia ini siapa Bang Kiko? Yang kami mani Yesus yang sebagai Allah itu. Yang mencabut nyawa manusia siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus ini kan menurut Pak Kiko Tuhan. Nah, Yes. siapa yang mencabut nyawa Maria?
Tuhan. Berarti anak durhaka dong. Dia mencabut nyawa ibunya. Susah Bang Kiko, pasti berpikir. Kalau doktrin, akan ujung-ujungnya apa? Kalian kan tidak paham, itu doktrin. Tapi kalau pemikiran sehat, berpikir dengan baik-baik coba. Anda mengatakan Yesus Tuhan. Yesus dilahirkan oleh Maria. Konsekuensi logis berarti Maria harus menuhankan Yesus. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya sendiri. Coba, Anda Pak Kiko punya anak, Punya. status anak Pak Kiko dengan Pak Kiko itu anak sungguh, anak tiri, apa? Anak pungut. Sungguh. Anak sungguh. Maria anaknya siapa? Jesus Christ. Yesus. Status Yesus dengan Maria ini anak sungguh, anak tiri, apa anak pungut? Anak sungguh. Anak sungguh. Berarti Maria menuhankan, berarti anak sungguh, Maria itu menuhankan anak sungguhnya. Coba Anda berpikir situ. Oh, itu kemanusiaannya. Ingat, tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan. Berarti ketuhanannya pun masih ada, melekat. Berarti ketika dia manusia, dia juga Tuhan. Selain Anda berasumsi dia on off. Oh, ketuhanannya mati. Iya, resiko begitu. Itu resiko yang Anda terima. Karena bukan Tuhan tetapi Anda jadikan Tuhan, maka Anda akan menemukan kelemahan-kelemahan seperti itu. Karena Tuhan tidak mempunyai kelemahan. Makanya di mana orang-orang Islam bisa mendapatkan, di mana apologet-apologet Islam bisa mendapatkan apa kelemahan Allah Bapa? Tidak ada. Yang banyak itu kelemahan-kelemahan Yesus yang kami dapatkan ketika kalian jadikan dia Tuhan. Contoh, sampai sekarang tidak ada satu orang pun pendeta yang bisa memberikan saya dalil di mana nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Yang ada cuma nubuatan tentang kedatangan anak manusia. Bagaimana bisa nubuatannya tentang kedatangan anak manusia, tetapi yang datang adalah Tuhan? Saya mau nanya. Silakan. Sudah berkali-kali saya jawab Bang Loding. Terkadang saya diam karena terlalu nggak berubah-berubah itu terus jawabannya. Memang nggak bakal berubah jawabannya, tetap harus itu. Yesus itu sebagai apa di Muslim itu sendiri, di agama Bang Loding? Yesus itu sebagai nabi, utusan Allah. Nabi, utusan dia, utusan bagi Bani Israel. Maka tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak mengimani ada sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Sebatas itu kah dia diposisikan di ajaran itu? Iya, dia cuma utusan Tuhan. Yesus Kristus, bahasa Yunani. Joshua Hamasya, bahasa Ibrani. Isa Al-Masih, bahasa Arab. Iya, Isa. Nah, kalau Maria, bahasa Yunani. Miriam, bahasa Ibrani. Maryam, bahasa Arab. Jawab sesuai kemampuan. Karena Bang Loding kan minta yang keras-keras gitu ya. Makasih lah. Iya, nabi dia. Apa nanti tugas Isa Al-Masih setelah di penghakiman? Dia akan datang kedua kali untuk mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Mudah-mudahan ketika Pak Kiko pernah makan babi, dia cabut dari perut Pak Kiko itu pas keluar babi. Dia datang untuk meluruskan, dia meluruskan ajarannya itu yang dilecehkan oleh orang Kristen tuh. Maka dia patahkan seluruh salib-salib. Jadi sebelum dia patahkan, minimal Pak Kiko patahkan duluan. Ya, lebih spesifik lagi. Iya, memang cuma itu yang saya tahu. Iya, itu yang saya tahu kok. Saya menjawab sesuai yang saya tahu. Mas, saya mau tambah-tambah. Emang Bibel boleh tambah-tambah, boleh dikarang. Jangan ke situ. Loh, itu yang saya tahu kok. Apalagi yang saya mau tahu? Apakah dia mau tahu? Saya tidak tahu. Bahkan dia datang ke dunia tidak membawa ajaran baru. Dia tetap mengikuti. Bahkan dia datang ke dunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak merubah syariat Nabi. Begitu. Kalau diposisikan, siapa lebih tinggi derajatnya menurut pemahaman di? Oke, baik. Siapa? Kalau di Al-Quran kami mengatakan kami tidak bisa membedakan para nabi.
Di dalam Al-Quran, itu saya jawab pakai dalil. Kami tidak membedakan para nabi. Cuma Nabi Muhammad ini adalah hataman para nabi, penutup para nabi. Jadi nabi-nabi terdahulu diutus oleh umatnya saja. Yesus diutus untuk Bani Israel, Musa diutus untuk Bani Israel. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, dia diutus bagi umat seluruh alam. Hataman para nabi. Makanya ketika Isra Miraj itu diperjalankan subhanallazi asra bi'abdihi, itu dia kalau menurut dengar ceramah ya, itu dia dibayat oleh seluruh para nabi, dan dia akan menjadi pemimpin seluruh umat di yaumil qiyamah, dan dia akan memberikan syafaat kepada kita manusia. Gitu. Kalau dikatakan mengimani, apakah dalam diri Bang Loding yang Bang Loding lakukan sekarang nih seolah-olah tidak mengimani? Karena apa? Kalau saya boleh berpendapat. Iya, silakan, boleh, bebas, pendapat Anda bebas. Tapi karena ini media sosial, di situ saya berpikir kita semua harus cerdas. Iya, silakan. Ya, teman-teman di atas, jangan cukup-cukup bawa ke hati, bawa tersinggung, bawa kebencian, jangan begitu. Makanya seperti kami nih, 1 jam lebih damai selalu meliputi pikiran kami. Tadi Anda mengatakan bahwa saya tidak saya bilang seakan-akan tidak mengimani atau menghujat atau apa. Silakan open saja. Bang Kiko juga jangan terlalu banyak drama lah. Drama. Silakan. Sebenarnya kan saya nggak boleh menyeberang. Itu udah melanggar karena Bang Loding nggak apa-apa. Iya, di sini kan saya sudah bilang silakan Bang Kiko bertanya saja. Kalau saya tanya pasti Bang Kiko juga terputar-putar. Mending Bang Kiko yang bertanya, siapa tahu saya yang terputar-putar. Saya pengen pertanyaan Bang Kiko itu yang tidak bisa saya jawab agar bisa menjadi satu pegangan buat saya untuk berjumpa dengan guru saya biar saya mendapat ilmu baru. Pertanyaannya, apakah Yesus itu, Isa Al-Masih itu kedatangan kedua kali menghakimi manusia dalam versi ajaran Bang Loding? Setahu saya dia datang kedua kali untuk mematahkan salib-salib dan membunuh para babi. Kalau saya masih ada zaman itu, saya suruh cabut di dalam yang pernah mati itu dicabut. Itu yang saya tahu. Selebihnya nanti besok saya kasih yang detail. Itu yang saya tahu sih. Gitu. Kirim dulu Al-Quran yang ada terjemahan biar saya baca. Asik mulai dia main ke Al-Quran. Ini yang saya suka nih teman-teman. Teman-teman, nanti kita sama-sama ya teman-temannya, kita bantu Bang Kiko, kita kirimkan Al-Quran kepada dia yang ada terjemahan plus Sirah Nabawiyah teman-temannya, biar beliau belajar. Niatnya karena Allah, insya Allah Allah berikan hidayah kepada dia ya. Terlepas dari dia punya niat, hanya dia dengan Allah yang tahu. Tapi kita ingat ya, ketika lisannya sudah bersuara begitu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan mulutnya ya. Semangat teman-teman. Gampang itu, saya kirim DM Bang Kiko punya nomor, saya minta nomor WA, kirim alamat, insya Allah. Bila mana nanti ada tidak persesuaian, Bang Loding bohong, saya pulangin lagi. Iya. Harus sesuai apa yang dikatakan, yang sudah disuarakan loh. Ribuan manusia sudah bertahun-tahun dengar. Harus kejujuran di dalamnya. Itu yang di dalam, itu yang disampaikan. Karena Bang Lodi tadi bilang, kalau kedatangan Yesus kedua kali hanya membunuh babi-babi dan mematahkan salib. Tanya kepada seluruh orang Islam. Kalau jawabannya berbeda itu, tegur saya, bilang kenapa kamu berbohong. Saya nggak bilang berbohong. Selebih dari situ maksud saya. Jadi Bang Lodi cuma tahu dua, mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Iya. Bahkan kalau saya mau itu 3, mengeluarkan babi yang Pak Kiko sudah pernah makan itu, dicabut dari usus-ususnya. Kalau mau saya gitu. Tapi yang saya tahu cuma itu. Ya. Gak ada di sini babi, adanya pisang. Silakan apa lagi lah, carilah apa lagi, tanya apa lagi Kak. Siapa ngamuk tuh? Di sini kalau nggak ada anjing, ada yang suka kayak siluman bisa menghilang. Pertanyaan berikutnya, jam berapa ini? Lihat. Jam 2.
Ih, gila Bang Loding. Bertanya sampai Pak Kiko puas kan. Di situ jam berapa? Di sini sudah jam setengah 4. Jam 3:04. Beda 2 jam kita kan. Tengah 2. Udah Iya. mau jam 2. Beda berapa jam kita, beda 2 jam. Silakan, apalagi Bang Kiko, kita ngobrol-ngobrol santai lah. Begitu mulai sekarang kalau Bang Kiko ketemu saya, Bang Kiko bertanya saja lah. Kalau saya tanya juga sudah malas. Saya suka Bang Kiko bertanya-bertanya begini. Supaya saya bisa lebih semangat lagi belajar kan. Begitu. Oh. Sebenarnya ada yang lebih keras, cuma kita ya nahan diri juga. Apa yang lebih keras Karena itu? Suka yang keras-keras. Ya, enggak semua. Jujur ya, saya lebih menghargai penonton daripada Bang Loding. Penonton 1000 lebih. Kita cuma berdua loh Bang Loding. Jangan cuma enak-enak mulut aja saya bicara nanya-nanya. Begini Bang Kiko, dari pertanyaan Bang Kiko itu juga, itu bisa mendapat pelajaran buat saya dan para netizen-netizen dan para orang-orang Islam juga. Karena kami orang Yang Islam cerdas. ini, iya, tanya saja. Apa yang Bang Kiko mau ragukan lagi? Tapi jawaban Bang Loding terbatas, jadi nggak puas saya. Iya, jawaban saya tidak bisa memuaskan Bang Kiko. Saya menjawab itu sesuai kepahaman saya. Saya tanamkan niat begini, ketika saya berdiskusi dan saya kalah, atau saya tidak bisa menjawab, itu bukan berarti Islam kalah, tetapi minimnya ilmu yang saya miliki. Begitu. Iya. Berarti ini menandakan Allah mau saya lebih belajar, lebih giat lagi. Begitu. Tanda-tanda apa di akhir zaman bentuk keyakinan Bang Loding itu persesuaian di antara yang tertulis di kitab dengan zaman sekarang, yang terjadi sekarang, yang pada masa sekarang, ada nggak kira-kira keterkaitan atau dia tanda-tanda, ada nggak? Tanda-tanda apa itu? Contoh, kalau di kami kan, bahwa di hari kemudian nanti, apa yang kau alami akan semakin sulit, jauh lebih sulit daripada yang dialami rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kalau di Maksudnya tanda-tanda apa ini? Saya tanda-tanda hari kiamat ke, tanda-tanda saya apa? Oke, tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda hari kiamat. Iya, tentang dunia ini loh, masa apa lagi yang mau dibahas? Dunia, ya dunia kita sekarang. Ada nggak tertulis di kitab Muslim bahwa dunia ini akan semakin seperti apa? Ada tanda-tanda apa? Kalau dunia mau- itu sekarang, kalau sekarang kita ini hidup di zaman Jababiro, zaman kehancuran, zaman yang dimana dosa-dosa seluruh para nabi terdahulu ada sekarang. Kaum Sodom ada sekarang. Simpel. Hmm. Simpel. Kalau tanda-tanda hari kiamat kayak seperti apa di kitab Taurat apa Al-Quran? Itu buka saja di Google, situ ada di Google, tanya itu tanda-tanda hari kiamat menurut Islam, itu ada di hadis paling banyak itu. Buka saya di Google itu, tanya, itu ada di Google itu, buka kok itu. Buka saya di Google itu, tanda-tanda hari kiamat dan dalilnya. Pasti dikasih itu, gampang. Hal yang mudah, jangan mempersulit. Begitu. Kita yang pasti Bang Kiko, kita ini hidup di zaman Jababiro, zaman kehancuran. Zaman yang dimana seluruh dosa-dosa zaman dahulu itu ada. Dosanya kaum Sodom, laki-laki dengan laki-laki berhubungan. Sekarang kan sudah ada kan? Kan? Boti-boti, perempuan dan perempuan. Pokoknya zaman kehancuran. Nah, sehancur-hancurnya kita sekarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengutus nabi di tengah-tengah kita. Makanya bagaimana agar kita itu tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Itulah Islam. Kalau Oten beda. Jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Saya pertanyaan berikut. Apa lagi tadi tuh? Emang kalau kebanyakan dulu. Makanya catat Bang. Abang itu banyak catat. Saya dulu itu begitu Bang. Saya itu banyak catat. Niat saya itu Bang. Begini Bang. Saya mau abang itu berpikir begini Bang. Bumi satu. Matahari satu. Bulan satu. Masa Tuhan bisa dua?
Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen. Yang mana Tuhan yang benar ini? Iya. Jangan sampai kita mengklaim bahwa Tuhan kita yang benar. Tetapi kita tidak belajar. Begitu. Makanya saya ini mencari mana yang betul ini. Kalau agama saya yang salah, saya punya anak dan istri, saya pengen selamat, pengen hidup yang kekal. Otomatis saya mengikut Pak Kiko. Begitu, karena saya butuh keselamatan. Ternyata yang saya belajar, justru Islam yang selamat. Karena kenapa? Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Nah, ketika saya sudah tahu begitu, maka ini tanggung jawab besar buat saya. Saya sebagai orang-orang yang beriman itu punya tanggung jawab untuk apa? Mengajak orang itu kepada kebenaran. Wa man asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan yang benar. Jadi tugas saya hanya mengajak. Bang Kiko mau ikut atau tidak itu urusan Bang Kiko. Setiap bertemu saya sampaikan. Asyhadu. Nah. Tapi kenapa bisa sama persinya? Kalau di kekristenan, yang penting kamu sudah sampaikan. Lah datang teman-teman Muslim, yang penting ajaran yang sebenarnya sudah disampaikan. Kamu sudah nggak dosa lagi. Iya, karena Yesus menyampaikan kan. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Begitu. Saya ini hanya penyampaian kebesaran Allah. Menyambung lidah baginda Rasulullah SAW. Masalah hidayah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan kan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Benar gak Isa Al-Masih di ajaran Muslim itu yang menghakimi orang-orang yang berdosa nanti? Sabar, kita cari. Jangan suruh saya cari-cari, orang suruh bertanya malah suruh cari Google. Siapa yang menghakimi? Siapa yang menghakimi ini tadi orang-orang ada berdosa dan aduh, panjang sekali saya mau baca itu. Nanti cari di Google situlah. Nanti cari Google situlah. Sudah ndamut lagi. Lu nggak fair. Aku, aduh gimana bang? Besok yang aja kita pasti sambung. sudah saya bilang Bang Kiko, Isa Al-Masih itu dia datang, dia mematakan salib, menghakimi kalian lah. Intinya begitu, dia menghakimi kalian. Kenapa kamu tuhankan saya? Kiko, kenapa kau tuhankan saya, Kiko? Kenapa kau tuhankan saya? Begitu, kupatahkan salib-salib itu. Bang Lodi kita belajar ini. Isa Al-Masih datang itu untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Gitu. Iya. Menuhankan dia atau yang berdosa? Yang menuhankan dia. Karena Isa Al-Masih dia datangi itu untuk meluruskan ajarannya. Makanya saya bilang tadi dia patahkan salib-salib. Dia membunuh seluruh para babi. Mudah-mudahan bukan cuma babi yang dia bunuh. Para pemakan babi pun dia harus. Tanyalah, coba tanya itu netizen Islam di bawah itu di Bang Kiko itu lebih pintar daripada saya. Coba tanya, bilang apakah betul yang saya bilang itu kalau Yesus datang untuk membunuh para babi, mematahkan salib dan bunuh para babi dan pemakan babi. Kalau pemakan babi saya tidak tahu ya dia bunuh atau tidak ya. Cuma Isa Al-Masih dia datang, dia meluruskan ajaran yang telah dibengkokkan oleh kalian. Begitu, makanya tugasnya belum selesai. Kenapa? Tanda-tanda hari kiamat itu dengan kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, karena dia harus meluruskan ajaran yang dibengkokkan oleh kalian itu. Begitu. Lah, masa ini terlalu pintar. Masa tugasnya cuma itu aja berdua, memburu babi-babi sama mematahkan salib. Lebih spesifiknya jangan harus katakan dia tanya netizen di bawah itu. Teman-teman di bawah. Sebenarnya Isa Al-Masih itu datang sebagai apa nanti buat setelah turun kedua kali? Apa sebagai apa?
Yang menghakimi orang-orang berdosa kah? Masa cuma ngurusin babi sama salib? Parah nih Bang Loding. Dia menghakimi orang-orang yang menuhankan dia meluruskan